Otak kita punya RAM, cara kerja memori kerja yang bikin hidup nggak error. Pernah nggak kamu masuk ke kamar, terus tiba-tiba bengong, lupa mau ngapain? Itu bukan karena kamu pelupa, tapi karena otak kita punya ruang kerja khusus bernama working memory, alias memori kerja, sama kayak komputer yang punya RAM. Bedanya, kalau RAM komputer penuh kita tinggal restart, kalau otak penuh, kita biasanya cuma bengong, terus bilang, tadi aku mau apa ya? Memori kerja adalah sistem kognitif yang menyimpan informasi sementara untuk digunakan saat itu juga. Misalnya, kamu buka kulkas karena mau ambil minum, tapi tiba-tiba lupa mau ambil apa. Itu tandanya memori kerja sedang kewalahan. Sama seperti RAM di komputer, memori kerja bukan penyimpanan jangka panjang. Dia ibarat meja kerja tempat kita menaruh catatan penting yang sedang dipakai. Kalau meja terlalu penuh, ya wajar kalau ada yang jatuh atau hilang. Memori kerja membuat kita bisa melakukan beberapa hal sekaligus, seperti main puzzle sambil ngobrol lewat telepon. Otak menyimpan info puzzle di satu sisi, lalu tetap melacak percakapan di sisi lain. Fungsi ini juga mendukung pengambilan keputusan. Bayangkan kamu ditawari 2 pilihan kerja, otak harus menahan informasi tentang gaji, lokasi, dan peluang masa depan secara bersamaan sebelum memutuskan mana yang terbaik. Kalau memori kerja kepenuhan, kita jadi gampang lupa hal sederhana. Lupa password, lupa nomor telepon, bahkan lupa kenapa buka HP tadi. Itu sebabnya banyak orang pakai password gampang, bukan karena malas, tapi karena memori kerja kita terbatas. Otak lebih suka mengingat pola yang sederhana. PFC atau prefrontal cortex adalah pusat kendali utama memori kerja. Dia seperti CEO perusahaan yang mengatur arah kerja semua stafnya. Kalau PFC tidak berfungsi optimal, otak jadi mudah terdistraksi. Bayangkan CEO yang sering keluar ruangan, perusahaan pasti kacau. Mekanisme gating adalah satpam otak, tugasnya menyeleksi informasi yang boleh masuk ke memori kerja. Tanpa sistem ini, semua informasi akan masuk, termasuk suara kipas notifikasi HP atau orang lewat. Otak bisa overload hanya karena hal kecil. Striatum adalah partner penting PFC. Kalau PFC sip, maka striatum sekretaris yang menyusun jadwal, menyortir informasi, dan mengatur urutan prioritas. Berkat striatum, otak bisa tahu mana yang dikerjakan duluan. Tanpa ini, kita bisa bingung mengerjakan semua sekaligus, dan hasilnya berantakan. Dopamin memberi sinyal apakah suatu informasi penting atau tidak. Kalau hijau, informasi diproses lebih dalam. Kalau merah, diabaikan. Dopamin juga terhubung dengan reward. Itu sebabnya kita lebih gampang mengingat hal yang menyenangkan dibanding yang membosankan. Glutamat adalah bahan bakar utama komunikasi antar neuron. Tanpa glutamat, sinyal tidak bisa diteruskan dengan cepat. Reseptor NMDA dan AMPA ibarat colokan listrik yang memastikan arus informasi tetap mengalir. Mereka menjaga otak tetap aktif saat kita perlu fokus. Agar stabil, otak butuh keseimbangan antara sinyal eksitasi dorongan dan inhibisi rem. Kalau terlalu banyak dorongan, otak jadi hiperaktif. Kalau terlalu banyak rem, otak jadi lambat. Seimbang, barulah kerja otak optimal. Stabilitas berarti informasi tetap terjaga meskipun ada gangguan luar. Misalnya, kamu tetap ingat nomor tujuan meski ada motor berisik lewat. Fleksibilitas berarti otak bisa segera mengganti informasi jika konteks berubah. Misalnya, kamu mau naik bus, tapi bus penuh. Otak cepat beralih ke rencana naik kereta. Problem solving butuh memori kerja untuk menyimpan langkah sebelumnya dan mencoba langkah baru. Otak terus menguji dan menyimpan hasil setiap percobaan sampai menemukan solusi yang paling pas. Gangguan terbesar memori kerja biasanya datang dari distraksi luar, seperti HP, TV, atau keributan sekitar. Tapi gangguan internal juga berbahaya. Stres, lelah, atau cemas bikin kapasitas memori kerja menurun drastis. Otak sering dianalogikan dengan komputer, karena memproses data masuk dan keluar dengan kecepatan tinggi. Bedanya, komputer hanya mengikuti program, sedangkan otak bisa belajar, beradaptasi, bahkan kreatif dengan data yang sama. Latihan sederhana seperti puzzle, sudoku, atau belajar bahasa asing bisa melatih memori kerja. Selain itu, tidur cukup dan latihan mindfulness terbukti meningkatkan kapasitas memori kerja, sehingga otak tetap segar.
Memori kerja adalah RAM alami otak kita yang memastikan hidup berjalan fokus dan efisien. Kalau dijaga dengan baik, kita bisa lebih tahan menghadapi distraksi, lebih fleksibel dalam berpikir, dan lebih cepat menemukan solusi. Sekarang coba hitung, ada berapa hal yang lagi kamu simpan di kepalamu? Kalau kebanyakan, jangan kaget kalau otakmu tiba-tiba ngehang kayak laptop jadul. Biar otakmu tetap tajam, latih terus memori kerja dengan kebiasaan sehat. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share video ini, supaya makin banyak orang tahu rahasia RAM otak manusia.